Yang keempat, mengemukakan penafsiran baru. Biasanya mereka ini mengklaim bahwa yang diajarkan merupakan kebenaran baru karena mereka mengakui mendapatkan wahyu dan metode baru dalam menafsirkan Alkitab atau memakai kamus Alkitab atau pendapat pemimpinnya. Biasanya mereka menafsirkan ayat-ayat yang Alkitab itu dengan mengacu kepada alat tafsirnya, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para pemimpin ajaran sesat itu. Jadi mereka tidak memakai buku tafsiran Alkitab yang sudah teruji oleh waktu dan zaman. Enggak, tapi mereka memakai buku tafsiran yang dipakai oleh para pemimpin ajaran sesat itu. Maka memang udah pasti berbeda. Contohnya misalkan, Children of God. Atau mereka ini bermetamorfosis dengan nama baru, The Family International, yang dipimpin oleh David. Mereka sangat dihalalkan untuk melakukan seks bebas. Mengapa? Karena kelahiran Yesus itu adalah hubungan antara Allah dan Maria. Nah, begitu kacaunya kan Bapak Ibu. Karena mereka menganggap Yesus itu ada karena Allah pernah melakukan hubungan seks dengan Maria. Maka untuk itu diharuskan jemaat dari Children of God untuk melakukan seks bebas kepada sesama dan juga kepada para pelayan di gereja Children of God. Dan juga mereka mengatakan Yesus itu tidak pernah melakukan hubungan seks dengan Maria dan Marta. Jadi, akhirnya jelas. Yesus itu adalah bukan hasil hubungan seks antara Maria dan Yesus, bukan. Yesus itu sudah langsung ditaruh oleh Allah di dalam kandungan Maria tanpa melalui hubungan seksualitas antara Yusuf dan Maria. Bukan. Tapi langsung ditaruh Yesus itu dalam rahim Maria. Tapi kan tadi alat tafsirnya kan itu buku-buku yang ditulis, yang dibuat oleh pemimpin ajaran sesat itu. Maka jadi bengkok memang. Maka kedua, misalkan, hati-hati Bapak Ibu. Hari ini saya yang begitu mudah sekali kita orang Kristen mengklaim hanya baptisannya yang paling benar. Dan kalau orang tidak dibaptis dengan pola baptisannya dia, tinggal masuk surga. Ini neraka. Aduh. Makanya perdebatan antara dua pola baptisan percik dan selam kan sampai sekarang nggak ada putus-putus. Nggak ada endingnya. Sehingga itu terjadilah saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang sudah dibaptis percik masih dituduh juga belum bertobat karena belum dibaptis selam. Yang sudah dibaptis selam karena tidak dibaptis percik dituduh juga nggak masuk surga. Aduh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita lihat, ya, keempat kitab Injil ini memberikan laporan yang jelas tentang baptisan. Kalau kita perhatikan keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah mencatat. Tidak pernah mencatat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak pernah mencatat. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Bahwa di sana Yesus itu memakai pola baptisan sama atau percik. Enggak. Nanti Bapak bisa cek. Yang dikisah dalam 4 Injil, Yesus itu dibaptis. Selesai. Walaupun kata, ya, di 4 Injil yang mengatakan, Yesus itu keluar dari air. Jangan terlalu cepat kita menyimpulkan, pasti seorang. Saya hanya memposisikan dua pola baptisan tadi harus kita lihat, gitu maksud saya. Saya meyakini, saya percaya dua pola kebaptisan itu dipakai dan dicatat oleh Alkitab. Tapi jangan sesekali kita menghakimi. Karena kita pengaruh baptisan percik, lalu kita
menuduh penganut baptisan selam masuk neraka, nggak boleh. Sebaliknya juga. Misalkan kalau kita pengaruh baptisan selam, jangan juga kita menuding pengaruh baptisan percik kita masuk surga. Terlalu naik kan Bapak Ibu. Saya lihat fenomena bagian yang satu ini. Ini begitu subur. Maka apa yang terjadi? Konflik di dalam kekristenan itu nggak pernah ada ujungnya. Nggak pernah habis-habisnya. Padahal Bapak Ibu apa yang terjadi? Ini diperdebatkan pun. Tuhan tidak bangga. Ini diperdebatkan pun. Tidak membuat orang lebih cepat datang bertobat kepada Kristus. Kata baptisan itu, asal kata baptis itu baptis. Oh ya, saya tahu. Tapi saya mau buka hari ini. Arti kaki baptiso itu bukan hanya selam, bukan. Arti kata daripada baptiso itu juga adalah, nah, clear kan? Itu terlalu ditutup-tutupi. Karena ada kepentingan dogma, organisasi. Saya nggak mau. Apa yang dicatat dalam Alkitab, apa yang ada dalam Alkitab, saya mau buka itu semuanya. Ini persoalan. Apa yang diajarkan Alkitab, itu kita distorsi gitu. Sesuai dengan kepentingan kita. Nggak boleh lah. Untuk itulah Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekolah tinggi teologi profesional lembaga pelayanan pemimpin Indonesia tidak pernah tunduk terhadap satu denominasi gereja apa. Tidak pernah tunduk. Dan orang bertanya, Pak Tony, ini doktrinnya sekolah tinggi teologi profesional LPP kemana? Nah, kita firman Allah. Itu selesai. Maka STTP LPP sangat menghargai kemajemukan. Kalau orang dibaptis seperti dan dia yakin dengan itu, dia menunjukkan buah-buah pertobatannya. Puji Tuhan, haleluya. Lanjutkan hidupnya semakin berbuah berat. Kalau seorang dibaptis dengan cara selam dan dia yakin dengan itu dan dia menunjukkan bukti perubahan dan pertumbuhannya, silakan lanjutkan untuk bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Itulah sikap STT kita tentang masalah roti. Jadi Bapak Ibu, saya sih nggak mau menutupi. Saya mau buka-bukaan aja apa adanya. Karena bagi saya sudah berhentilah orang Kristen untuk mungkin agak kasar kali ya, tanda kutip, memperkosa ayat Alkitab hanya untuk kepentingannya sendiri. Berhenti dan bertobatlah itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau itu. Kan orang yang melakukan itu bagian dari ajaran sesat kok sebenarnya. Apalagi, nih, fenomena yang berhubungan dengan penafsiran baru. Ini sudah bahas minggu lalu. Tentang apa? Pemutlakan pemakaian bahasa roh. Ini masalah juga. Kalau orang tidak bisa berbahasa roh, dikutukin, dipastikan masuk neraka. Kalau nggak bisa, di training gimana itu dia? Kita sudah bahas ini minggu yang lalu Bapak Ibu ya. 3 pasal Rasul Paulus mempergunakan, mengkelirkan, mengklarifikasi, meluruskan konsep terhadap penyalahgunaan bahasa roh di jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 4. Jadi artinya apa? Janganlah kita suka menambahi itu. Jangan juga kita suka mengurangi. Ya sudah, yang sudah di Alkitab itu sudah cukup lah. Kenapa kita ambil di Quran? Nah, ini saya lihat fenomena penafsiran baru nih hari-hari ini tentang hal ini. Saya menolak karunia bahasa roh. Saya punya karunia bahasa dengan anugerah Tuhan. Pernah itu Tuhan pakai juga di dalam kehidupan saya pribadi. Dalam saat hidup saya. Bahkan karunia bahasa roh yang saya pakai dapat diuji secara ilmiah kok. Jadi tidak hanya pengalaman yang subjektif atau parsial. Enggak. Tapi sangat saya sayangkan. Ini juga seringkali menjadi persoalan baru. Jadi hati-hati juga. Kalau sudah terjadi pemutlak-mutlakan tentang sebuah tafsiran.
Apalagi tentang masalah ajarannya. Dia mengklaim, hanya gereja yang paling benar, ajaranku yang paling benar. Gereja yang lain, pendeta yang lain, ajarannya tidak benar, sesat. Terlalu naif itu. Hanya di gereja pula kalian bisa bertobat dan bertumbuh kepada Kristus. Rasul Paulus pernah meluruskan konsep pemahaman ini di tengah-tengah jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 3, 6-7. Paulus jelas mengatakan, yang memberikan pertumbuhan dan pertobatan itulah Kristus. Bukan hamba Tuhan. Bukan, Kristus. Saya sih punya keyakinan. Ya, semua gereja, semua denominasi yang masih tumbuh terhadap Alkitab pasti diberkati Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, membawa jemaat dan mengajar jemaat. Maka untuk itu perlu kita menghargai kemajemukan dari denominasi gereja yang ada. Janganlah saling tuding-menuding. Biasanya para pengajar sesat itu begitu deh. Hanya di gereja apa yang kau bisa bertobat, hanya di gereja apa yang kau bisa bertumbuh dan dewasa. Hebat sekali ya, emang ini Tuhan. Tuhan yang membuatkan kita melalui Roh Kudus. Tuhan yang berikan kita pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Bukan pendeta kita. Pendeta kita itu tidak lebih dari hanya alat peraga Tuhan aja kok. Apalagi hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini orang Kristen lebih menyenangi khotbah ajaran yang mengenakan di kuping. Seringkali saya lihat juga sebagian teman-teman saya itu senang sekali khotbah yang isinya tidak lain tidak bukan dongeng atau hanya sesuatu hal yang lucu. Maka seringkali mimbar itu dijadikan menjadi kesempatan untuk stand up komedi. Dan persoalannya, jemaat Tuhan sebagian besar lebih menyenangkan begitu. Tapi kalau yang kayak seperti gaya saya yang begitu tegas dan lugas, wah, jangan deh. Nanti kalau kita undang Pak Tony, nanti jemaat kita hilang lenyap semuanya. Persembahan tidak masuk. Nah, coba tuh. Ini jadi masalah. Ya, kan seringkali juga ada sebagian kecil teman-teman saya itu, ya, para hamba Tuhan itu tadi. Bagaimana supaya saya diundang khotbah terus menerus di situ, gitu ya. Lalu dia khotbah diputar balikan lah itu Alkitab. Dibuatlah itu Alkitab hanya sekedar untuk menjadi dongeng, cerita lucu. Sehingga apa yang terjadi waktu jemaat itu pulang lalu ditanya di rumah, iya, tadi kamu dapat, wah, lucu loh aja Pak Pendeta itu, lucu loh ceritanya loh, kok jadi itu yang diingat. Berarti kan ada kesalahan di situ oleh si pengkhotbah.